Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Ini ada sebuah kisah yang luar biasa, memberikan inspirasi kepada kita semua. Ini sumbernya dari kitab Fathul Bari. Jadi di dalam kitab Fathul Bari ini ada sebuah kisah yang mana ahli surga yang berpenampilan lusuh. Ternyata penampilan itu bukan menjadi acuan prioritas utama seseorang untuk membuktikan dirinya itu soleh atau tidak. Dan selama ini kita disuguhkan fenomena-fenomena yang terjadi. Ada seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi, terus selalu pakai gamis, dasteran ke sana kemari, sorbannya sebesar ban Vespa, sebesar gaban, terus ngomongnya antum ente tafadhol. Tetapi pada saat dipertanyakan mereka tentang keabsahan nasabnya, ngamuk-ngamuk, disuruh tes DNA, ngamuk-ngamuk kan gitu. Berarti penampilan tidak menjamin. Nah, ini ada kisah ahli surga yang berpenampilan lusuh. Pada zaman dulu gelar hafid diberikan kepada ulama yang menguasai dan menghafal Al-Quran serta 100.000 hadis. Berikut riwayatnya, bukan hafal hadisnya, tapi 100.000 hadis, tapi berikut rawinya, riwayatnya. Salah satu dari sekian banyak ulama yang mampu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama kelahiran Palestina. Saking cintanya terhadap mazhab Syafi'i, beliau hijrah ke Mesir untuk menimba ilmu dari ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Kita tahu Imam Syafi'i menghabiskan sisa usianya di Mesir yang beliau wafat 204 Hijriah. Semasa hidupnya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak sekali mengarang kitab-kitab dalam bermacam-macam bidang ilmu, fan ilmu. Salah satunya karya fenomenalnya ialah kitab Fathul Bari, yang artinya kemenangan Sang Pencipta, yang merupakan syarah kitab Sahihnya Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan yang paling detail yang pernah dibuat. Mengenai tahun penyusunannya, ada juga yang menyebutkan bahwa kitab itu mulai ditulis tahun 817 Hijriah dan selesai tahun 842 Hijriah. Artinya hampir 25 tahun untuk mengeksekusi Sahih Bukhari dalam penjelasan dari tiap-tiap hadis yang ada. Maka tidak mengherankan bila dibandingkan kitab syarah hadis lainnya, kitab itu Fathul Bari paling bagus, paling teliti, serta sempurna. 25 tahun. Dalam Fathul Bari atau syarah kitab Sahih Bukhari, ada sebuah riwayat Rasulullah SAW tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimahtus Zahra dan seorang tukang batu yang pernah dicium oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini kisahnya. Jadi yang dicium baginda Nabi tangannya itu yang pertama Siti Fatimah, putri beliau, dan yang kedua tukang batu. Nah, begini kisahnya. Suatu ketika seorang laki-laki melintas di hadapan
baginda Rasulullah Muhammad SAW. Orang itu dikenal sebagai pekerja yang giat dan tangkas. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah SAW, andai bekerja seperti dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad di jalan Allah atau fisabilillah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu, Rasulullah SAW pun menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah." Hadis riwayat Imam Tobroni. Sepulang dari perang Khandaq, saat situasi kaum muslimin kembali normal, Rasulullah SAW berjumpa dengan salah seorang sahabat bernama Sa'id Al-Khudri di salah satu sudut kota Madinah. Penampilannya lusuh, tubuhnya hitam, dengan sisa bau keringat menyengat, disebabkan ia bekerja kasar sebagai seorang tukang pemecah batu di bawah terik matahari. Saat dijumpai Rasulullah SAW, ia sedang bekerja memecahkan batu-batu besar dengan palu. Pekerjaan itu sudah lama ditekuninya demi memberikan nafkah untuk anak istrinya. Sahabat Sa'id Al-Khudri tampak tersipu malu-malu, menjulurkan tangannya saat baginda Rasulullah mengajaknya bersalaman. Dia menyadari tangannya kasar dengan kepalan yang sangat menonjol dan mengeras. "Ada apa dengan tanganmu, wahai Sa'id?" tanya Rasulullah SAW sembari memegangi tangan sahabat itu. "Tanganku ini melepuh, duhai Rasulullah SAW," jawab sahabat Sa'id agak malu. "Tanganku melepuh karena begitu banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan." Demikian jawab sahabat Sa'id Al-Khudri. Rasulullah terenyuh melihat perjuangannya mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal tanpa mengemis dan meminta-minta. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW segera menggenggam tangan sahabatnya. Sesaat kemudian, Rasulullah SAW mencium telapak tangan yang melepuh tersebut seraya bersabda, "Hadhihi yadun la tamassaha narun abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Terang saja, sahabat Sa'id Al-Khudri merasa tidak pantas tangannya yang kasar, kotor, berdebu, berpeluh keringat itu dicium oleh seorang nabi dan rasul yang mulia. Sahabat Sa'id berusaha menariknya, namun baginda Rasulullah SAW menariknya. "Biarkan, wahai Sa'id, biarkan tangan ini nanti yang akan membawamu ke surga." Sahabat Sa'id menangis terseduh, ia terenyuh, ia tidak membayangkan tangannya yang hina ternyata memiliki mulia di sisi Allah dan Rasulnya yang dinilai dengan nilai ganjaran surga. Dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat." Maka para sahabat pun bertanya, "Apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bersusah payah dalam mencari nafkah."
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa tangan pekerja yang kasar, dekil, dan kotor sekalipun memiliki kemuliaan di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dikala dipergunakan untuk mencari sesuap rezeki yang halal dan berkah. Abu Hurairah radhiyallahu an juga meriwayatkan, di surga terdapat sebuah tingkat yang tidak akan dicapai kecuali orang yang bimbang, yakni resah memikirkan penghidupan nafkah keluarganya. Itulah kisah sahabat Nabi yang berpenampilan lusuh, kumuh, dekil, tapi ahli surga. Dijamin dinas oleh sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga menginspirasi kita semua tentunya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.